Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Salam sehat dan bahagia selalu. Senang sekali hari ini tak terasa kita sudah di hari Sabtu. Seperti biasa setiap kegiatan di hari Sabtu, setelah kita melakukan pembelajaran, kita melakukan ulangan harian. Nah, anak-anakku, berikut ulangan harian kita di tema 2, subtema 1, kelas 6. Pada tanggal 21 Agustus 2021. Seperti biasa, kita melakukan kesepakatan kelas dulu ya. Nah, yang pertama, anak-anak menonton video ini sampai dengan selesai ya. Kemudian yang kedua, soal boleh dibuat, boleh juga tidak. Tapi, Pak sarankan dibuat soalnya dan juga jawabannya ya, karena lebih dapat memudahkan anak-anak untuk belajar secara mandiri di rumah. Yang ketiga, jawaban dikirim sampai jam 5 sore. Jika terkendala, segera mengkonfirmasi atau memberikan alasan yang masuk akal ya. Kenapa sih terlambat seperti itu? Keempat, tetap semangat dan sehat selalu ya. Baik anak-anakku, berikut soal bahasa Indonesia. Nah, di sini ada sebuah teks. Bapak bacakan dulu ya. Kalimat pertama. Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kalimat yang kedua, setiap akhir kalimat diakhiri dengan tanda titik ya anak-anak. Pada hari itu juga salinan naskah proklamasi yang sudah ada ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta disampaikan pada Pusat Jawatan Radio yang sekarang dikenal dengan RRI atau Radio Republik Indonesia untuk disebarluaskan. Kemudian kalimat ketiga, proklamasi kemerdekaan disiarkan 3 kali berturut-turut oleh Yusuf Ronodipuro, Bakhtiar Lubis, dan Suprapto ya, Suprapto. Nah, anak-anakku, pertanyaan pertama. 1. Kalimat tanya yang sesuai dengan teks tersebut adalah, anak-anak boleh menjawab A, B, C, atau D. Nanti jawabannya boleh anak kirim melalui WA Group, WA Japri, ataupun nanti melalui yang akan Bapak buatkan di slide Google Form-nya. Nah, yang kedua, informasi penting yang dapat ditemukan menggunakan kalimat tanya. Siapa saja tokoh yang menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah, kembali anak-anak harus membacanya dengan lebih teliti lagi. Yang ketiga, kata tanya bagaimana dapat digunakan pada kalimat nomor A1, B2, C3, D1, dan 2. Bapak yakin anak-anak semua pasti bisa. Yang keempat, kata tanya yang tepat untuk kalimat 1 pada teks tersebut. Anak-anak sesuaikan dengan kalimat tanya dan sesuaikan dengan jawaban nanti pada kalimat pertama atau kalimat 1. Kemudian yang kelima, kata tanya yang tepat untuk kalimat ketiga. Sama seperti pertanyaan nomor 4, anak-anak mencari pertanyaan yang sesuai dan jawabannya tepat pada kalimat ketiga. Nah, inilah untuk soal bahasa Indonesia. Kita lanjut yuk ke soal selanjutnya, yaitu soal IPS. Nah, pada soal IPS nomor 1, Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia dikumandangkan pada tanggal ya. Bapak harapkan anak-anak selaku generasi penerus bangsa yang sudah duduk di kelas 6 SD pasti bisa dong menjawabnya. Nomor 2, penyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah, nah ini anak-anak lebih cermat lagi. Jadi, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun oleh, anak-anak boleh membaca lagi bukunya. 3, teks proklamasi dibacakan di jalan. Nah, di buku tema juga sudah ada. Jika anak-anak rajin membaca, pasti mampu untuk menjawabnya. Kemudian, lanjut ke soal selanjutnya. 2 kota Jepang yang dibom atom oleh sekutu pada tanggal 6 Agustus tahun 45 adalah kota, nah apakah A, apakah B, ataukah C, ataukah D. Kemudian soal yang kelima, pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno disambut rakyat dengan,
A, B, C, atau D. Nah, beginilah anak-anak untuk soal IPS kita. Ya, saya yakin, Bapak yakin, anak-anak pasti mampu untuk menjawabnya. Oke, next kita ke ilmu pengetahuan alam. Baik anak-anakku, berilmu pengetahuan alam yang pertama, ciri khusus yang dimiliki oleh makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dinamakan apakah fotosintesis, respirasi, adaptasi, atau aspirasi. Ya. Yang kedua, contoh ciri khusus yang dimiliki tumbuhan teratai adalah teratai ini kemarin kita udah belajar dong. 3. Contoh tumbuhan yang memiliki ciri khusus berupa batang yang berduri adalah batang yang berduri. Nah, anak-anak boleh lihat pilihannya ya. Nomor 4, tumbuhan yang hidup di daerah gurun dinamakan tumbuhan apa? Ayo, apakah higrofit, apakah xeropit, apakah aerofit, ataukah hidrofit ya? Baik anak-anak, kita lanjut ke soal PPKN. Nah, dalam PPKN ini yang pertama, contoh penerapan hidup rukun yang baik di lingkungan sekolah adalah apakah A, B, C, atau D? Anak-anak baca dengan seksama ya pilihannya. Yang nomor 2, manfaat adanya persatuan di lingkungan sekolah. Apa sih manfaat persatuan yang ada di lingkungan sekolah? Kemudian soal yang ketiga, kerukunan dapat menjadi penguat bangsa. Hal itu seperti bahasa. Nah, anak-anak boleh pilih A, B, C, atau D ya. Yang 4, menjaga kerukunan di kelas merupakan contoh sikap yang mencerminkan sila Pancasila yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Kita lanjut ke soal SBDP nih. Nah, ini anak-anak pasti sudah paham dong dengan background ataupun icon yang ada di gambar ini. Ini merupakan ikon kota kita tercinta, yaitu kota Palembang ya. Jadi provinsi Sumatera Selatan. Nah, yang jadi pertanyaannya, ini merupakan tari tanggai. Berasal dari daerah manakah tari tersebut? Tuliskan pola lantai pada tari tersebut. Kemudian apa nama tari tradisional pada gambar di atas? Tadi sudah rata-rata Pak sebutkan ya. Nah, yang keempat, gerak tari ada berbagai macam. Yang pertama, gerak tari klasik, gerak tari kerakyatan, dan gerak tari kreasi. Nah, anak-anak jelaskan ketiga gerak tersebut ya. Pengertian dari ketiga gerak tersebut. Oke anak-anakku, selamat bertugas ya anak-anak. Tetap semangat, salam sehat dan bahagia. Bapak akhiri dengan akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.